Halo teman-teman, terima kasih sudah mau klik video ini. Terima kasih sudah mau belajar binary setiap hari bersama saya Kokoriko. Oke, kita masih membahas series double layer protection ya teman-teman ya. Bagi saya pribadi ini penting. Jadi saya akan sedikit mengulas double layer protection. Layer 1 itu virtual loss. Oke. Meminimalisir loss level Marty. Oke. Layer yang kedua switch to contract with bigger win probability. Secara garis besar double layer protection itu layer 1 adalah menggunakan virtual loss. Menurut saya virtual loss ini penting karena apalagi yang buat martingale ya, musuh terbesar martingale adalah loss berturut-turut. Sebisa mungkin loss berturut-turut itu dikurangi, itu semakin meminimalisir kehilangan balance semuanya, atau istilahnya margin call kalau di forex ya. Nah, setelah virtual loss kita pasang lagi sebisa kita layer kedua, switch to contract with bigger win probability. Pindah ke kontrak yang probabilitas win itu lebih besar. Nah, jadi layer 1 layer 2 itu ya teman-teman ya. Saya sengaja pakai bahasa Inggris biar teman-teman yang di luar negeri kalau nggak ngerti bahasa language kita, minimal baca lah ya. Oke, probability-nya itu. Nah, kemarin kita sudah ada membahas, teman-teman ingat ada digit double layer protection di over 01 dan ini digit ya. Digit over 01 dan digit under 98. Oke, bagi yang belum, teman-teman bisa nonton dulu videonya di atas kanan, link kanan atas saya sertakan ada digit over 01, ada video digit under 98. Oke, di video yang ini kita hanya mengizinkan kontrak over 1 jika loss martinya di over 0. Nah, itu sebagai tindakan layer 2 kita. Oke, layer 1 ini kita pakai EasyV ya, EasyV. Harus pakai EasyV gak Koriko? Tidak sama sekali. Bebas teman-teman pakai tools di luaran sana juga boleh. Yang penting ada virtual loss-nya teman-teman sebagai layer 1 ini. Nah, begitu teman-teman temukan tools itu ada virtual loss-nya, teman-teman tinggal tambahkan layer 2 ini di botnya teman-teman, di robotnya teman-teman. Saya contohkan di setiap video yang kemarin-kemarin, saya contohkan di digit over nambahinnya begini, di digit under nambahinnya begini, di digit higher nambahinnya begini nih, digit lower nambahinnya begini, di digit no touch tambahinnya begini, digit no touch, di kontrak no touch, terus ada kontrak goes outside tambahinnya begini. Silakan itu teman-teman terapkan gitu ya. Nah, sekarang kita akan kembangkan lagi dari, kita bahas digit over under dulu ya. Nah, karena lebih mudah, ini lebih mudah. Digit over under kita akan gabungkan teman-teman. Kalau kemarin kan kita over 1, kalau di Marty over 0. Betul ya? Lalu besoknya lain video kita buat digit under. Pertama under 8 ya, under 8. Kalau loss kita Marty dengan under 9. Under 9 kan probabilitas win-nya lebih besar. Sekarang kita gabungkan teman-teman. Pertama kita pakai kontrak over 1 berarti over 1. Kalau win tetap di over. Kalau win tetap di over 1. Kalau loss dia pindah ke under. Nah, undernya itu bukan under 8 tapi langsung ke under 9 karena kan martinya. Ingat layer 2 prinsipnya adalah switch to contract with bigger win probability. Over 0 sama misalnya over 0, teman-teman pindah marti ke under 8. Itu boleh juga, tapi itu layer 2-nya nggak running teman-teman. Teman-teman nggak punya layer 2 itu. Karena over 1 dan under 8 itu probabilitas win-nya sama.
Ya, probabilitas winnya sama, tidak meningkat. Artinya, teman-teman nggak pakai layer 2. Which is, it's okay, nggak apa-apa. Tapi itu nggak pakai layer 2 gitu ya. Saya ingin kasih tahu layer 2-nya nggak running gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa juga. Boleh juga teman-teman kalau nggak mau pakai layer 2, nggak masalah. Tapi kalau teman-teman mau pakai layer 2, over 1 pindah ke under, tapi under yang 9 gitu. Jadi misalnya gini, for example ya, contoh OP1 over 1 win. Oke. Over 1 lagi loss. Kalau loss dia pindah ke under 9. Oke. Anggaplah win. Begitu win, dia tetap di under tapi pindah ke 8. Nah, teman-teman nangkep ya, kita harus atur kontraknya dan atur apa ya, digit predictionnya. Mau 1, 0, 9, 8 kita atur semua dan atur over undernya. Jadi semua ada dalam satu algoritma kita, harus atur over undernya, harus atur LDP-nya juga. LDP bisa 0, bisa 1, bisa 9, bisa 8. Ya. Anggaplah under 8 ini win gitu. Selanjutnya tetap under 8. Oke. Anggaplah yang sini loss, ya. Dia pindah ke over. Over berapa? Over 0, teman-teman. Ya, under 8 pindah ke over 0, bukan over 1. Tadi kan ini over 1 di sini. Ya, bukan, tapi saat marti dia over 0. Anggaplah ini over 0-nya loss. Ya, jadi saat marti justru loss lagi. Mungkin nggak? Mungkin aja, teman-teman. Jadi ini bukan robot yang holy grail. Teman-teman tinggal download terus pakai ya, tinggal angkat kaki dan terima hasil. Nggak gitu ya, teman-teman ya. Ini channel buat belajar membuat robotnya, ya, bukan pasti profit, teman-teman, bukan. Ya, jadi mungkin beberapa teman-teman harus meluruskan persepsinya dulu di channel YouTube ini gitu. Jadi kok ini tetap 3 kali loss berturut-turut? Ya, di setiap video saya juga nggak ada yang bilang nggak mungkin 3 kali loss berturut-turut atau nggak mungkin loss sekian, atau pasti profit sekian, nggak ada sama sekali, teman-teman. Ya, jadi teman-teman harus lurus dulu persepsinya sama nih kita nih. Oke. Nah, over 0 ini kan marti pertama nih, over 0 dari sini loss, di sini marti kan, marti. Ternyata marti juga loss, dia pindah ke under, tapi undernya langsung ke 9. Oke, mengerti ya, teman-teman ya? Anggaplah ini win, ya dia balik ke under berapa? 8. Nah, ini contohnya ya. Nih contohnya. Jadi intinya kalau teman-teman lihat, kalau teman-teman coret-coret nih di kertas atau di notepad seperti ini, lebih mudah untuk mendapatkan logika algoritmanya. Kita lihat aja nih. Pertama pasti over 1 ya, atau enggak under 8, terserah teman-teman. Kalau win tidak merubah kontrak. Kalau loss merubah kontrak. Ya. Berarti kita dapat tuh, jika win tidak merubah kontrak, jika loss merubah kontrak. Oke, kita tulis ya. If win kontrak same kontrak. If loss switch kontrak. Oke. Terus masalah LDP. Nah, LDP-nya lihat nih. Kalau win ya dia pasti kalau over ya 1, kalau under ya pasti 8. Gitu ya. Jadi jika win same kontrak. LDP-nya 1 untuk over, or 8 untuk under. Nah, begini LDP-nya.
Sedangkan jika loss itu kan Marty pindah ke kontrak yang lebih tinggi, probabilitas win-nya lebih besar. Artinya LDP-nya ini kita copy di sini. Kalau over itu over 0, under 9. Nah, oke. Sampai sini udah paham ya teman-teman ya. Dari coret-coret ini, dari contoh ini, teman-teman bikin logika algoritmanya. Jika win, kontraknya sama, LDP yang ngikutin. Kalau kontraknya over ya 1, kalau under 8. Jika loss, kontraknya di switch, lalu LDP-nya kalau over ya 0, kalau under ya 9. Mudah ya teman-teman ya. Ini kita terapkan di bot yang kemarin. Kita akan modifikasi robot yang kemarin. Ya, buka platformnya. Bagi teman-teman yang belum download, silahkan download dulu di digit over 01 ya teman-teman ya. Double layer protection digit over 01 di kanan atas saya sertakan juga. Ini saya bersihkan. Kita load robotnya. Nih, digit over 01 protection based on seconds namanya ini. Digit over 01 protection. Oke, seperti ini ya. Nah, di sini prediction-nya 1. Anggaplah kita awalnya ini ya, over 1. Tapi di bot yang lama kita hanya main di over kan? Over. Sekarang teman-teman rubah jadi bot over and under. Artinya bisa over, bisa under. Oke, bot. Artinya kita butuh yang namanya comment, perintah teman-teman, variable. Kita bikin variable. Saya bikin di sini comment. Ya, comment, komando, perintah. Supaya gampang kontrak mungkin ya, kontrak yang isinya over atau under gitu ya. Di sini saya set kontrak. Di sini teman-teman isikan dengan teks aja. Teks misalnya huruf besar semua ya. Over gitu. Cukup begini aja. Jadi kalau di dunia programming bilangnya hardcode. Kita hardcode-in dengan ketikan over gitu. Nah, over prediction-nya 1. Nah, seperti ini teman-teman. Over 1 gitu kan. Lalu kita rubah di sini. Di blok 2-nya. Ini kan purchase over saja. Sekarang kita robotnya bisa purchase over, bisa purchase under. Tapi pada saat apa purchase over? Pada saat kita isi kontraknya over. Kalau nanti kontraknya under, ya purchase under. Sesimpel itu. Nih, teman-teman lihat sesimpel ini nih. If kontraknya over, purchase over. Else, kalau nggak over pasti under gitu ya. Sini kita duplicate, Ctrl C, Ctrl V, under. Oke, nanti kita pastikan dia over, kalau nggak under, itu aja. Nggak ada pilihan lain kan kontraknya. Oke, di blok 4 kita terapkan ini. Nah, jika win, lakukan ini. Jika loss, lakukan ini. Win-loss itu didapatkan di kontrak di blok 4, teman-teman. Jadi, di blok 4, teman-teman tanamkan ini dulu. Jika win, kontraknya sama, artinya tidak berubah. Tidak perlu melakukan perubahan kontrak. Hanya LDP-nya over, ya kalau over 1, under 8. Itu aja, ya. Jika win. Nah, teman-teman lihat di sini deh. Oke. Berarti gini, kontraknya sama, artinya teman-teman tidak perlu melakukan perubahan kontrak. Artinya ya udah nggak ada kode yang merubah. Yang perlu diperhatikan LDP-nya teman-teman, LDP-nya. Barangkali di kontrak sebelumnya LDP-nya masih 0, barangkali gitu ya, barangkali. Mungkin masih 0, kita harus rubah di sini karena cuma boleh ada 1 sama 8. Oke. Cara ngeceknya, jika kontraknya over, prediksinya 1. Jika kontraknya under, maka prediksinya 8. Kita terapkan di robot kita ya. Kita bikin gini. Jika kita ambil dari sini aja, duplicate. Jika kontraknya over, nih, kontraknya over, maka LDP-nya harus 1. Di sini set prediction ini
Kita ambil dari sini ya, set prediction 1. Ya. Else berarti kan selain over under. Kita duplicate. Nih, predictionnya berapa? Kalau under 8. 8. Taruh 8 di sini. 8. Oke. Yang di win selesai teman, begitu aja. Karena same kontrak ini nggak berpengaruh, kontraknya sama, artinya tidak ada yang lakukan perubahan. Tapi cukup pastikan LDP-nya ini aja. Dengan cara blok seperti ini. Oke, sekarang kita ke blok yang jika loss. If loss, rubah kontrak, switch kontrak. Ini perlu kode. LDP-nya juga perlu kode, sama seperti kayak yang di atas tadi win ini. Sekarang kita buat switch kontrak ya. Switch kontrak. Kita duplicate dari atas sini. Taruh di sini. Jika kontrak sebelumnya over, berarti kita set, ambil dari sini aja ya. Set kontrak. Ini duplicate, Ctrl C, Ctrl V, under. Kita duplicate lagi. Nah, jika under, maka set kontrak over. Dibalik, ya, di switch teman-teman. Oke, di switch. Nah, jika over, jika kontraknya menjadi over, maka LDP-nya harus 0. Nih, over di mana? Di sini kan? Yang tadinya under berubah jadi over, berarti set prediction jadi 0. Teman-teman ganti sini 0. Lalu jika under, prediction-nya harus 9. Harus 9. Nih, under, yang tadi sebelumnya over, dirubah jadi under. Berarti prediction-nya 9. Nah, prediction yang di bawah ini teman-teman boleh hapus. Karena prediction sudah diatur di sini. Gitu. Oke, selesai teman-teman. Cukup begitu aja. Kita review lagi ya. Nah, marketnya tetap market bebas ya teman-teman, boleh gonta-ganti. Yang tadi di sini over, jadi bot dua-duanya kita pakai. Tambahkan parameter, tambahkan variabel kontrak. Pertama saya isi over, boleh gak isi under? Boleh. Tapi under prediksinya berapa kalau under? Under 8. Ini ganti 8. Kita testing over 1. Oke, over 1. Ini tetap, ini tetap. Ini tetap, ini tetap. Nah, di blok 2, jika kontraknya over, ya purchase over. Jika bukan over, ya berarti under, purchase under. Jika win, hanya set prediction-nya, tidak membalik kontrak. Ya. Jika kontraknya over, ya tetap over, prediksinya 1. Jika under, ya 8. Nah, kalau loss, dibalik kontraknya dan dipastikan prediction-nya. Jika kontrak sebelumnya over, kontrak yang akan kita lakukan adalah under. Jika sebelumnya under, kontrak selanjutnya adalah over. Prediksinya ngikutin, kalau under ya 9, kalau over ya pasti 0. Bukan under 0. Under 0 kan nggak mungkin. Atau over 9 kan nggak mungkin teman-teman. Gitu ya. Nanti bisa error robotnya. Oke. Kita coba running. Ya, kita coba running. Kita buktikan dulu bener gak logika yang kita rancang ini ya. Pertama, buka digit over 1 ya teman-teman ya. Tadi kita setting over 1. Nih, higher than 1. Kanan bawah. Masih win. Kalau masih win, selanjutnya over 1 tetap. Over 1, oke. Masih over 1. Masih over 1. Nanti kita tunggu sampai 1 kali loss ya teman-teman ya. 1 kali loss dia harusnya pindah ke under 9. Dari over 1 ke under 9. Nah, ini loss teman-teman di over 1. Selanjutnya teman-teman perhatikan kanan bawah, harusnya under 9. Lower than 9. Nih, lower than 9. Ya, benar ya teman-teman ya. Lower than 9. Masih loss juga. Dia pindah ke over than 0. Higher than 0. Higher than 0. Nah, dia pindah lagi ke sini. Nah, ini ada contoh yang pas nih teman-teman. Di saat dia loss, di sini over. Di sini ya over. Dia pindah ke under. Di saat dia loss lagi, dia pindah ke over lagi.
Jadi sesuai prinsip ini, jika loss dia switch kontrak, LDP-nya yang mengikuti. Kalau win dia tetap kontraknya, same kontrak, gitu ya teman-teman ya. Oke, kita pause. Ini adalah layer proteksi layer kedua kita. Ini adalah layer 2 proteksi kita. Jadi kita teman-teman sudah berhasil membuat di bot XML-nya teman-teman sendiri ya. Dengan rule teman-teman yang teman-teman punya ya. Soalnya ini kalau dibilang rule, nggak ada rule-nya ini teman-teman, hanya open posisi di detik tertentu saja gitu aja rule-nya. Bukan kalau teman-teman punya rule misalnya seperti jika ketemu angka 1111 maka purchase over 1, yaitu rule tanamkan di robot teman-teman. Lalu tanamkan layer 2 proteksi teman-teman, caranya seperti tadi yang dijelaskan, tambahkan kontrak ini, prediction ini, lalu blok ini, lalu jika win lakukan ini, jika loss lakukan ini, tambahkan kode-kode ini gitu ya. Kita akan save. Nah, kita akan kombinasikan dengan proteksi pertama, virtual loss teman-teman. Ini nggak kalah penting ya teman-teman ya. Ini nggak kalah penting. Secara garis besar menurut saya porsi yang paling banyak proteksi harusnya layer 1 ini teman-teman. Layer 1 ini yang proteksinya harusnya lebih besar, harus lebih diperjuangkan. Selanjutnya kita tambahkan yaitu dengan layer 2. Nah, gitu. Jadi akan lebih powerful jika dikombinasikan gitu ya. Bukan berarti nggak bisa jalan ya. Jadi layer 1 pun bisa jalan. Dengan layer 2 pun tanpa layer 1 juga bisa jalan, silakan, itu bisa jalan juga, bisa running. Ini hanya masalah lebih protected yang mana gitu porsinya. Kita akan save, kita akan beri nama apa ya, over 01 under 98, kita gabungkan ya, over 01 under 98 protection ya, save. Oke, sepertinya seru sekali namanya, over 01 under 98 protection. Kita save. Sekarang kita akan menggunakan EasyV. EasyV ini salah satu tools virtual loss. Jadi teman-teman nggak harus menggunakan EasyV, yang penting tools yang punya virtual loss. Intinya itu bukan EasyV-nya, tapi virtual loss-nya teman-teman ya, virtual loss. Tapi bagi teman-teman yang mau dapatkan free trial EasyV juga bisa kirimkan email, kirimkan nomor VRTC dan CR-nya. Instruksinya ada di bawah kolom deskripsi ya teman, di bawah video ini gitu. Nah, di sini saya sudah ada EasyV-nya berupa script random seperti ini. Saya copy, saya pindahkan ke notepad dulu. Seperti ini saya pindahkan. Nah, nanti teman-teman kirimkan request free trial email, teman-teman akan dapatkan file txt yang isinya kode random seperti ini. Caranya, teman-teman buka file txt-nya, select all, copy, buka browser teman-teman. Saya pakai Opera ya, saya pakai Opera. Ini saya hapus deh. Nih, saya hapus move to trash. Saya belum punya EasyV nih, anggapnya ya. Saya belum punya EasyV. Saya show bookmark bar kalau di Opera, tapi kalau di Google Chrome atau yang lain, intinya cara menampilkan bookmarknya aja sih ya. Terus klik kanan add site atau Ctrl Shift D kalau nggak salah itu add bookmark kali ya. Coba ya, saya cancel, Ctrl Shift D. Apa yang terjadi? Atau Ctrl D? Bukan ya? Add bookmark apa ya? Shortcutnya ya. Saya belum tahu ya. Klik kanan aja, add site ya. Kasih nama EasyV 1.0, misalnya Rico. EasyV 1.0 Rico, itu bebas namanya. Klik kanan lagi, edit. Address ini teman-teman hapus. Pastekan kode random yang tadi, pastekan. Di save. Dah, sudah selesai penginstalannya teman-teman. Semudah itu ya, copy paste ya. Sekarang cara penggunaannya. Cara penggunaannya, teman-teman pertama kali buka binary.bot.
Nih, binary.bot. Enter. Yang tadi saya hapus ya, yang sini ya. Ingat ya teman-teman, yang pertama yang kali dibuka adalah binary.bot, bukan bot.binary.com atau bot.binary.me, bukan, tapi www.binary.bot ya. Saya bersihkan, anggap aja kosong. Kita load robot yang barusan kita buat, atau load yang load robot yang mau teman-teman pakai sebenarnya. Ini over 01_98. Lalu setelah load robotnya, klik EasyV-nya, klik, dia akan otomatis membuka Windows kedua. Nah, di sini Windows kedua kita nggak bisa kebuka karena saya di Indonesia diblokir ya. In Indonesia binary.com, binary.me, deriv.com are blocked. Jadi diblokir. Kita harus menggunakan VPN teman-teman. Saya menggunakan VPN gratis yang namanya Anonymous. Silakan teman-teman googling Anonymous, install sebagai extension sih di browser teman-teman. Bisa di Opera, di Google Chrome, di Safari, di macam-macam ya, macam-macam. Lalu di misalnya pilih yang 15E ya. Lalu dia on. Jadi kalau ini nggak bisa, teman-teman rubah lagi ke yang lain gitu, sampai ketemu yang bisa teman-teman. Oke. Lalu saya refresh ya. Saya refresh halamannya. Kalau sudah bisa ya, ya sudah bisa. Kalau belum ya teman-teman ganti ininya. Apa ya? Change identity-nya. Nih, yes 15. Lalu di on off kan lagi. Coba kita refresh lagi. Nah, sekarang udah bisa. Oke. Jadi, aduh, keganti ini. Nah, ya sekarang udah bisa ya. Kita refresh. Kita bersihkan layarnya. Load robot. Nah, di window kedua, ini window kedua ya. Load robot yang bisa sama bisa beda sih sebenarnya. Bisa sama bisa beda. Itu apa? Salah satu kelebihan yang saya suka dari EasyV teman-teman. Robot slave dengan robot master itu nggak harus sama. Artinya itu membuka ratusan peluang lagi. Teman-teman kulik EasyV itu. Jadi artinya saya bisa pakai, kita pernah bahas ya. Dengan EasyV ternyata kita bisa pakai trik, ada manfaat tersembunyi ya. Misalnya slave rise fall. Di masternya kita pakai digit differ, itu bisa kita kombinasikan, di mana ini nggak bisa diaplikasikan di satu binary bot XML atau di tools saya nggak tahu ya di tools luaran sana ada gak ya seperti itu ya. Jadi virtual loss-nya itu pindah, tapi pindah market dan bahkan bisa pindah kontrak, dan bahkan ini pindah robot, pindah rule, pindah logika. Jadi benar-benar berbeda ini. Marketnya bisa berbeda, rule-nya bisa berbeda, kontraknya pun bisa berbeda. Itu salah satu kelebihan dari EasyV yang saya suka sebenarnya. Dan bisa diulik lebih lagi teman-teman. Jadi ini baru basicnya nih. Oke. Tadi udah kita load ya. Saya lupa tuh. Kita bersihkan lagi deh. Saya load robotnya. Ini. Oke, setelah load robotnya, klik lagi EasyV-nya. Ikuti instruksinya, baca instruksinya, lalu klik OK. Setting target profitnya di sini, setting stop loss-nya di sini. Oke, saya pisahkan dua window supaya teman-teman bisa lihat kiri dan kanan. Ya, window sebelah kiri ini slave, window kedua ini master. Oke, di video-video sebelumnya saya sudah cukup banyak jelaskan ya gunanya trigger ini ya. Teman-teman bisa gunakan L, W, artinya jika loss lalu win baru pindah, atau triple L, 4 kali L, 4 kali loss di sini di slave dia baru pindah. Demikian seterusnya. Basicnya adalah teman-teman menggunakan 10L itu lebih baik daripada 9L. Teman-teman menggunakan 4L itu lebih baik daripada 3L. Teman-teman menggunakan 2L lebih baik daripada 1L. Teman-teman menggunakan L lebih baik daripada tidak menggunakan virtual loss sama sekali. Teman-teman menggunakan proteksi 2 saja lebih baik daripada tidak menggunakan proteksi sama sekali. Teman-teman menggunakan proteksi 1 saja lebih baik daripada tidak menggunakan proteksi sama sekali.
Itu teman-teman intinya. Teman-teman menggunakan 2 proteksi, yaitu lebih baik daripada menggunakan satu proteksi. Simple ya, basicnya simple, segitu aja teman-teman. Oke, kita rubah ini L aja, biar momennya cepet dapat di video ini. Kalau ini saya bikin L, triple L, lebih aman nggak? Iya, lebih aman Koriko. Ini lebih aman. Cuma di video tutorial ini akan jadi lama teman-teman, nunggu momen 3 kali loss berturut-turut. Jadi silahkan teman-teman ekspor sendiri ya. Jadi silakan teman-teman ekspor sendiri. Ini tujuannya adalah edukasi cara penggunaannya ini. EasyV. Saya klik run. Teman-teman perhatikan di kiri teman-teman di sini. Jika dia terjadi win, dia akan tetap di sini. Jika loss, dia akan pindah ke master sebelah kanan. Ya. Intinya adalah EasyV itu adalah sebagai bentuk ini layer 1 kita. Protection layer 1 kita, yaitu virtual loss, minimize loss level Marty, mengurangi atau meminimalisir level Marty. Oke, nggak bosan-bosannya saya jelaskan. Oh, ini langsung loss nih teman-teman, langsung loss, dia pindah ke kanan. OP pertama langsung loss ya, bagus sih buat contoh. Langsung loss, dia buka di sini higher than 1 over 1 nih. Nah, ini loss yang kedua, overall ya. Tapi di master ini loss yang pertama teman-teman, loss yang pertama. Jadi cepet nih contohnya nih. Nah, dia masih buka posisi di master ya, masih di kanan ya. Layar hijaunya di kanan. Nah, ini yang ke open posisi ketiga overall, dia win. Oke. Kalau kita cerita ini kan dia sebenarnya loss 1 di sini, loss 2 di sini. OP3 baru win. Sudah berapa kali loss berturut-turut? 2 kali loss berturut-turut, drawdown-nya sekian ya. Tapi satu ini ditumbalkan di slave, sehingga master hanya merasakan satu ini nih, loss yang kedua. Master hanya merasakan loss yang kedua, sedangkan loss pertama ditumbalkan di slave. Selanjutnya dia win, ditutup dengan win. Jadi drawdown-nya akan lebih rendah daripada teman-teman tidak menggunakan virtual loss sama sekali. Ya. Bagaimana kalau teman-teman tadi setting di sini double L gitu ya. Artinya di sini loss, dia akan buka di sini. Jadi loss yang satu ini nih, dia akan pindah ke sini, loss 1. Lalu kita hanya dapat win-nya saja. Artinya masternya tidak merasakan loss sama sekali saat momen tadi ya, saat kasus tadi. Tapi mungkin nggak terjadi kasusnya sini loss, udah 1, 2, loss 3, loss 4, loss 5, loss 6. Mungkin nggak? Mungkin aja teman-teman, mungkin ya. EasyV itu bukan artinya nggak mungkin loss sekian, nggak. Tapi menumbalkan loss awal itu di slave. Nah, itu teman-teman. Jadi artinya kalau teman-teman yang menggunakan EasyV sudah di masternya itu sudah mengalami 3 kali loss berturut-turut. Kalau ya nggak usah ngomongin lagi deh yang teman-teman yang tidak menggunakan EasyV, yang tidak menggunakan virtual loss, bukan tidak menggunakan EasyV ya. Jadi nggak harus menggunakan EasyV. Intinya yang tidak menggunakan virtual loss ya nggak usah diomongin lagi. Udah pasti udah pasti duluan dia. Oke, prinsipnya begitu teman-teman. Jadi akan lebih bertahan lama menggunakan virtual loss proteksi pertama, akan lebih besar lagi probabilitasnya jika ada layer kedua di dalam robot teman-teman. Gitu intinya, prinsipnya double layer protection. Ini ada lagi tadi di sini loss 1 ditutup langsung win di sini. Gitu. Oke. Kira-kira begitu ya teman-teman. Oh ya, ini kan layer satunya. Layer 2-nya tadi udah jalan nih teman-teman. Di sini layer 1 tetap gagal. Bukan gagal sih, tetap berhasil mengurangi level 1 level loss, tetap berhasil. Cuma terjadi loss lagi di sini. Loss 1 ini dipersiapkan dengan layer kedua. Layer kedua adalah switch to contract with bigger win probability. Ya, artinya tadi di sini digit over nih, over 1 pasti ya. Di sini digantikan dengan kontrak under 9 yang probabilitasnya 90%. Dimana kan over 1 ini 80%. Under 9 itu 90%. Jadi switch to kontrak yang probabilitas win-nya lebih besar. Dengan tujuan kalau Marty ya cepet. Kalau Marty cepet-cepet win deh. Kalau Marty cepet-cepet win, harus cepet-cepet win loh gitu. Tujuannya seperti itu. Gitu ya teman-teman. Nah, ini ada loss lagi di sebelah kiri, ini loss 1. Nah, ini loss 1, ini loss 2. Ini kan over 1. Selanjutnya under
9 ya, under 9. Ya ini kasusnya seperti kasus pertama tadi ya, over 1 under 9. Jadi layer 1 sudah berhasil mengurangi satu level di sini, layer 2 sudah berhasil merubah kontrak di sini ya. Saya tidak bilang layer 1 berhasil pasti win atau layer 2 berhasil pasti win, enggak ya. Layer 1 pasti berhasil mengurangi level loss. Nangkep ya teman-teman. Level 1 bukan pasti win. Level 1 pasti berhasil mengurangi level loss. Level 2 pasti berhasil merubah ke kontrak yang lebih besar probabilitasnya. Bukan pasti win ya teman-teman ya. Gitu. Itu dua usaha kita, proteksi kita buat menjaga balance, menjaga tetap bertahan di saat user lainnya yang tidak menggunakan virtual loss ya sudah KO, kita masih bisa bertahan. Itu tujuannya. Oke, saya rasa cukup sekian teman-teman. Ini rangkumannya, teman-teman boleh screenshot. Kita sudah belajar double layer protection. Intinya double layer protection. Oke, lalu kita terapkan di digit over under, kita gabungkan jadi satu. Oke, jadi layer 1 layer 2 nya tetap ada. Kita tambahkan kontrak ini di botnya. Oke, terima kasih teman-teman sudah mau belajar setiap hari binary bot bersama saya. Terima kasih juga buat support teman-teman. Terima kasih buat dukungan teman-teman. Ada yang komen di YouTube, ada yang komen di email, ada yang komen di WhatsApp. Terima kasih juga buat klien-klien yang sudah mempercayakan pesanan robotnya kepada kami, EA-nya, robotnya, binary-nya, semuanya kami kerjakan sebaik mungkin dan secepat mungkin, gitu ya. Oke, nah di sini ada contoh lagi nih teman-teman. Pas sebelum mengakhiri video ya, jadi mungkin nggak Koriko terjadi 3 kali loss berturut-turut? Mungkin. Ini 1, ini 2, ini 3. Oh yang sih pasti win Koriko? Enggak. Ini bisa loss juga nggak? Bisa, ya bisa. Tapi prinsipnya itu teman-teman. Ini kan tadi 1, 2, 3. Kalau teman-teman yang cuma siap balance-nya 3 kali level mati, ya udah bye-bye teman-teman. Udah bye-bye. Di sini teman-teman dengan balance yang sama 1, 2, teman-teman masih selamat di 3 ini karena satu lagi kan di sini. Lebih bertahan kan? Ya, jawabannya lebih bertahan. Tapi akan selamanya bertahan kah? Nggak ada yang tahu teman-teman, nggak ada yang tahu. Tapi pasti lebih bertahan. Ya, itu yang saya pengen sampaikan di double layer protection. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat, salam sukses. Amin.